Mari dukung channel ini menuju 1000 subscriber dan jangan lupa untuk berlangganan menjadi member setia channel ini dengan mengklik tombol bergabung di samping tombol subscribe. Akan ada artikel yang terbit setiap minggu, khusus untuk member yang berlangganan. Terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Manchester City memberikan Kevin De Bruyne perpisahan yang hangat setelah meraih kemenangan penting 3-1 atas Bournemouth pada hari Selasa, yang meningkatkan peluang mereka untuk tampil di Liga Champions musim depan. Gol dari Omar Marmoush, Bernardo Silva, dan Nico Gonzalez membawa City naik ke urutan ketiga di Liga Primer menjelang pertandingan terakhir hari Minggu. Kartu merah Mateo Kovacic 20 menit sebelum pertandingan berakhir seharusnya memberi peluang bagi Bournemouth, namun Lewis Cook juga diusir beberapa menit setelahnya karena menjatuhkan Gonzalez. City semakin bergembira di penghujung laga ketika Rodri, pemenang Ballon d'Or, tampil perdana sejak September sebagai pemain pengganti setelah pulih dari cedera lutut yang serius. Kemenangan ini berarti City hanya perlu meraih 1 poin saat menghadapi Fulham di pertandingan terakhir untuk memastikan posisi 5 besar, berkat selisih gol yang jauh lebih unggul dari Aston Villa yang berada di peringkat ke-6. Hanya 3 hari setelah kekecewaan di final Piala FA melawan Crystal Palace, City harus bangkit di malam penuh emosi di Etihad dalam laga kandang terakhir De Bruyne. Di hari yang sama, City meluncurkan mosaik dan memberi nama jalan di kompleks latihan mereka dengan nama De Bruyne. De Bruyne, yang telah meraih 6 gelar Liga Premier dan Liga Champions selama berada di Manchester, disambut dengan spanduk besar yang bertuliskan King Kev saat ia memimpin tim keluar ke lapangan. Saya ingin menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain, bermain sepak bola menyerang, bersikap kreatif. Begitulah saya di lapangan dan saya ingin bersenang-senang, ungkap De Bruyne. Saya rasa kami telah bersenang-senang selama 10 tahun ini. Sementara itu, Marmoush berhasil menebus kesalahan yang dilakukannya sebelumnya. Ia melihat tendangan penalti yang dieksekusinya diselamatkan dalam kekalahan City di Wembley pada hari Sabtu, yang memastikan mereka akan menyelesaikan musim tanpa trofi utama untuk pertama kalinya sejak debut Pep Guardiola pada 2016-17. Kegagalan lolos ke Liga Champions mungkin akan menjadi pukulan lebih berat bagi klub yang tidak pernah absen dari kompetisi elit Eropa selama 14 tahun. Marmoush menebus kesalahannya di Wembley dengan cara yang mengejutkan dengan mencetak gol jarak jauh yang mengenai tiang pada menit ke-14. Momen yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar tampaknya akan terwujud beberapa saat kemudian ketika Marmoush memberikan umpan kepada kaptennya untuk mencetak gol. Namun, De Bruyne hanya mampu menendang bola ke mistar dari posisi dekat, membuatnya terlihat frustrasi. Tim Guardiola menggandakan keunggulan mereka sebelum istirahat. Umpan cerdik dari Ilkay Gundogan sampai kepada Silva, yang berhasil memanfaatkan momen di tiang dekat untuk menciptakan perayaan sukacita dari Guardiola yang antusias. Pelatih City sangat marah ketika umpan lemah dari Josko Gvardiol mengarah kepada Evanilson, yang kemudian dijatuhkan oleh Kovacic, dan menggagalkan kesempatan mencetak gol. Kartu merah tersebut mempercepat perpisahan De Bruyne saat ia digantikan oleh Gonzalez, yang mendapat sambutan meriah dari para penonton. Kita harus mengingat betapa menyenangkannya 10 tahun ini, kata Guardiola. Ia mendapat begitu banyak cinta dari semua orang yang mencintai klub ini. Skor menjadi seimbang hanya 6 menit kemudian ketika Cook melakukan pelanggaran terhadap tulang kering Gonzalez dengan sepatunya. Sorakan atas kembalinya Rodri hampir mengimbangi kepergian De Bruyne. Kehilangan gelandang asal Spanyol ini menjadi salah satu faktor utama kemunduran City musim ini. Gonzalez diakuisisi pada bulan Januari untuk mengatasi ketidakhadiran Rodri, namun ia masih kesulitan untuk mendapatkan tempat dalam tim yang dilatih Guardiola. Namun pemain asal Spanyol tersebut berhasil mencetak gol pertamanya di Liga Primer dengan penyelesaian yang baik pada menit ke-89, sebelum Daniel Jebison mengurangi jarak ketertinggalan menjadi 1 gol di masa tambahan. Kekalahan ini menandai akhir perjuangan Bournemouth untuk mencapai kompetisi Eropa untuk pertama kalinya, karena mereka masih tertinggal di posisi ke-11 dan saat ini tidak dapat menjangkau Brighton yang ada di peringkat ke-8.